Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi hatta yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Kitabul Jami' yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis buku Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan bab yang terakhir beliau mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab-adab. Tayyib, kita kemarin kalau tidak salah tentang adab makan dan minum sudah selesai ya Bapak Ibu. Saya ingatkan tentang tidak boleh kita juga mencela orang yang memang minum berdiri atau makan berdiri kalau memang ada hajat. Ya, karena memang disebutkan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah berdiri. Namun dalam perkara ini hanya disebutkan khilaful aula, menyelisih yang utama, tapi tidak sampai derajat haram. Ya, apalagi diantara kita ada yang mencelah makan berdiri, minum berdiri, lalu mereka walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu anam. Orang-orang kafir makan minum seperti binatang ternak. Nah, ini berlebih-lebihan. Namun kita katakan yang lebih utama adalah minum duduk. Itu yang lebih utama. Namun jika ada hajat, misalnya tidak ada tempat duduk, apalagi sekarang undangan-undangan pernikahan ya Pak ya, rata-rata standing party. Ya, sementara untuk duduk tidak ada tempat duduk, maka ya boleh. Namun ini para ulama katakan khilafu al-aula, menyelisihi yang utama. Nah, karena ada hadis-hadis yang melarang dan ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum sambil berdiri. Nah, ada khilaf ulama, ada yang mengatakan mansukh, ada nasikh mansukh, wallahu taala alam. Yang benar bahwasanya ini jika memang ada hajat atau darurat boleh, dan itu tidak tercela. Hanya kita katakan khilaful aula, yakni menyelisihi yang utama. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-12 Bapak Ibu, ya, yaitu adab-adab pada lubsun na'al, memakai sandal. Perhatikan jemaah, bagaimana agama kita mengatur segala perkara. Ya, tidaklah ada satu kebaikan kecuali dijelaskan Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan agama ini seperti jalan yang terang. Ya, taraktukum ala mislil bayda. Aku meninggalkan kalian di atas jalan yang terang. Ya, ini agama kita ini, tidak satu perkara kehidupan kita kecuali ada pasti penjelasannya. Nah, diantaranya adalah adab dalam memakai sandal. Memakai sandal hampir tiap hari kita melakukannya. Dan sandal dibutuhkan oleh kita untuk melindungi kaki kita dari kotoran atau dari gangguan, dari bahaya, tergores atau tertusuk. Hampir tiap hari kita pakai sandal. Ternyata di dalamnya ada adab-adab. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ini dalam kaidah larangan dalam masalah adab tidak dipakai, tidak dibawa kepada haram, tapi lebih kepada tanzih, makruh. Ya, jadi kalau dalam ada larangan dalam masalah adab, maka para ulama sepakat bahwasanya itu dibawa kepada makna at-tanzih atau al-karahah atau makruh hukumnya. Wallahu a'lam. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian memakai sandal, maka mulailah dengan memakai sandal bagian kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau dia melepaskannya, maka hendaklah dia memulai dari yang kiri.
liyakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza. Hendaklah yang kanan yang pertama kali memakai dan yang terakhir kali yang keluar. Jadi kanan itu untuk memulai dan mengakhirinya dengan kanan. Ya. Hadis ini, ikhwan, hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim, juga dalam Imam Malik dan Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang sama. Dan memang inilah yang menjadi kaidah pokok asal dalam beraktivitas. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun. Nabi SAW senang mendahulukan yang kanan. Ya. Ya, pertama fi tana'ulihi, dalam memakai sandal, wa tarajjulihi, bersisir, Pak. Bayangkan Bapak Ibu, dalam bersisir pun ada sunnahnya. Makanya sebagian salaf mengatakan, seandainya bersisir ada atharnya, maka saya akan bersisir dengan dalil. Ya, demikian agama kita ini, Pak. Seandainya bersisir ada dalilnya, maka mereka akan bersisir dengan pakai dalil. Nah, ternyata ada ini, yaitu apa? Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi SAW suka melakukan segala sesuatu dalam aktivitasnya, yaitu dengan memulai dari yang kanan, mendahulukan yang kanan. Ya, wa tuhurihi, dalam masalah bersuci. Ya, tapi sekali lagi ini bukan satu. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang tangan kiri dulu dia suci, berwudu ya, lalu tangan kanan kita katakan tangan wudunya sah. Ya, cuman dia menyelisihi sunnah. Menyelisihi sunnah. Yang betul adalah kita memulainya dari yang kanan. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusan perkara. Dalam segala urusan perkara. Nah, ini menunjukkan ya kawan, dalam perkara-perkara yang baik Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendahulukan yang kanan. Contohnya tadi Pak, pakai baju, bersisir, ya, makan dan minum menggunakan tangan kanan, dan juga mengambil sesuatu, menerima sesuatu dengan tangan kanan. Ya, bahkan disebutkan ketika Nabi SAW bertahallul, Bapak, beliau menyodorkan kepala bagian kanan kepada tukang cukur, kemudian dulu bagian kiri. Ini menunjukkan bahwasanya dalam segala perkara, ya, Nabi SAW senantiasa mendahulukan yang kanan. Ya. Dan ini fitrah, Pak. Fitrah saya kira ya. Tabiat manusia dan agama kita ini dibangun di atas fitrah. Ya, orang nggak perlu baca hadis ini. Orang-orang kampung dulu, Pak, orang-orang tua kita dulu nggak pernah baca hadis ini mungkin ya, mohon maaf. Tapi dianggap tidak elok kalau ada orang menerima dengan tangan kiri, ya atau tidak? Anak kecil kalau menerima satu, tangan yang mana? Ya kan? Tangan yang manis, itu. Tangan yang bagus, begitu. Fitrah. Dan agama ini diletakkan, dibangun di atas fitrah ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Oleh karenanya, perkara-perkara yang baik, adapun perkara kotor juga begitu. Tabiatnya manusia kalau cebok, apa? Tangan kiri. Mengambil kotoran tangan kiri. Ya, itu tabiat. Ya. Maka masuk WC, ya, kaki kiri duluan. Masuk masjid, kebaikan kaki kanan duluan. Menerima mushaf, pegang mushaf, ya, hendaknya juga tangan kanan karena kebaikan. Kalau kotoran sampah tangan kiri. Ya. Maka juga disebutkan dalam Al-Quran, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, orang yang mendapatkan catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Wa amma man utiya kitabahu wara'a, dalam hadis ayat lain, bishimali, tangan kirinya. Ya, fasawfa yad'u subura, ini keberuntungan dengan tangan kanan, kecelakaan dengan masuk neraka dengan tangan kiri. Nah, ini fitrah.
Dan karena ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, bahwa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga memakai sandal. Mengapa demikian ya ikhwan? Karena menggunakan sandal perkara yang baik. Bahkan sekarang sandal mahal-mahal, Pak. Dan sandal sehari ini Masya Allah, Pak, kita ya bagus-bagus sekarang, Pak. Bentuknya, simpelnya, bahannya juga lebih bagus, lebih enteng. Kemarin saya baru kemarin Pak pulang dari Masjidil Aqsa. Jadi saya dikasih jamaah, Ustaz ini sandal bagus banget. Jadi bagus, memudahkan kami untuk, apalagi sekarang untung kita masuk kemarin pada saat gencatan senjata, Pak. Jadi kita bisa masuk, namun pemeriksaan sangat ketat. Namun alhamdulillah kami bisa masuk satu malam, bisa full, boleh dari duhur, asar, maghrib, isya, pulang ke hotel, subuh datang lagi dengan pemeriksaan yang super ketat. Ya, jadi pada saat kita datang senjata dikokan dulu, tertak. Tapi ketika kita bilang Indonesia, dia sedikit agak ini. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memakai sandal perkara yang mulia, Pak. Sama dengan pakai baju mulia, menutup aurat, melindungi anggota badan kita dari bahaya, dari panas, dingin. Ya, maka ini perkara yang merupakan karomah, perbuatan yang mulia. Ya. Oleh karenanya didahulukannya kaki kanan ketika memakai sandal adalah bentuk memenuhi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya juga melepaskan sandal perkara yang kurang baik. Melepaskan baju juga perkara yang kurang baik. Karena membuka aurat, maka hendaknya dimulai dengan yang kaki kiri. Ya, demikianlah sunnah dalam banyak perkara dalam agama kita, khususnya yang kita bahas ini adalah dalam perkara kita pakai sandal berapa. Bapak ini kan ahli masjid, Pak, berarti 5 kali sehari ke masjid, selalu pakai sandal, keluar lepas. Ya, maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini kita lakukan setiap hari. Ya, kita perhatikan atau tidak, ya, kita senantiasa memakai sandal sehari-hari. Jika demikian, pertanyaannya, kenapa kita tidak memulai mengamalkan sunnah ini? Dan kita akan mendapat pahala dengan niat mengamalkan sunnah, jamaah. Ya, kalau kita pakai sandal, mungkin kita pakai sandal tangan kanan, kaki kanan, namun kita tidak meniatkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak dapat pahala apapun. Namun ketika kita pakai sandal, niatkan saat memakai sandal di kaki kanan terlebih dahulu, kemudian memasukkan kaki kanan ke dalam sandal untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian juga ketika kita melepas sandal atau sepatu, dimulai dari kaki kiri terlebih dahulu. Hadirkan dalam diri kita keinginan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih, Pak, memang di Palestina sekarang. Saya jadi ingat, Bapak Ibu, Nabi SAW mengatakan, selama kalian menyegerakan berbuka ketika berpuasa, kalian akan menang. La tazalu dinu zahiran ma ajalun nasal fitr. Kenapa? Karena orang Yahudi Nasrani menyelisih kita. Maknanya apa? Kemenangan agama ini di atas agama-agama yang lain diraih dengan apa? Mengikuti sunnah. Coba lihat, Nabi SAW mengatakan di antara sunnah berpuasa, jamaah, adalah ketika azan langsung buka. Dulu kata Nabi, orang Yahudi dan Nasrani ketika dulu mereka berpuasa, mereka suka menunda setelah matahari, setelah bintang terbit baru muncul, baru mereka berbuka. Kata Nabi, selisihi mereka.
menyelisihi mereka, yakni menghidupkan sunnah Nabi dan meninggalkan, menyelisihi sunnah-sunnahnya orang Yahudi dan Nasrani, inilah pokok kemenangan, Pak. Nah, selama kaum muslimin tidak, makanya kita katakan dulu yang pernah mengalahkan Yahudi dan Nasrani, Yahudi, Pak, ya, Rasulullah SAW dan para sahabat. Bani Nadir diusir, Bani Quraisyah diusir, baik Bani Qainuqa diusir. Lalu mereka menghimpun di Khaybar. Lalu pada tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW menghancurkan Khaybar. Setelah itu nggak ada lagi Yahudi di Jazirah Arab. Ya. Maka kata para ulama, yang bisa mengalahkan Yahudi adalah Nabi SAW dan para sahabatnya, dan orang yang menghidupkan, mengamalkan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dalam perkara yang sepele, Pak, pakai sandal, ya, karena di situ ada menghidupkan syiar Islam dalam hati kita, yang menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan hadis berikutnya, kami ingin mengingatkan bahwasanya para ulama telah berijma' bahwasanya jika kita memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan, ya, adalah hukumnya sunnah, tidak sampai hukum wajib. Tapi ya tadi, perkara kurang baik apabila seorang sengaja sudah tahu hadisnya, sudah tahu ilmunya, lalu sengaja menyelisih tadi. Ini kurang baik, Pak. Ya, Rasulullah SAW telah mencontohkan kita tentang memakai sandal dengan kaki kanan, tapi kita sengaja menyelisihinya, maka ini perkara yang kurang elok. Ya, kita tidak sampai mengatakan bahwasanya mendahulukan kaki kiri itu berdosa. Nah, ingat ya jamaah, tidak sampai berdosa, tapi kita katakan bahwasanya orang ini khilafus sunnah, menyelisih sunnah Nabi SAW. Kita khawatir dari hal yang kecil menyelisih sunnah, maka dia akan menyelisih sunnah dalam perkara-perkara yang besar. Ya, penyelisihan pertama dalam Islam apa, Pak? Masalah status seorang mukmin yang berdosa. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala mulai ada di zaman Nabi sudah ada, namanya Dzulhuwaisirah. Dia yang menantang Nabi, bukan menantang, mendebat Nabi ketika Nabi membagi rampasan perang. Apa kata laki-laki ini? Dzulhuwaisirah namanya. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Allahu Akbar. Nabi diprotes, Pak. Kata Nabi SAW, kalau saya tidak adil, siapa yang adil di muka bumi ini? Kata Nabi, dari keturunan nanti ini ada orang-orang yang menyimpang dari agama. Nah, itulah di zaman Utsman bin Affan, Pak. Status orang yang pelaku dosa besar, mereka katakan kafir. Pezina, peminum khamar. Kalau ada orang melakukan dosa besar, dia coret, darahnya halal, hartanya halal. Kafir di dunia statusnya, apalagi di akhirat kekal di neraka. Nah, ini, Pak. Nah, kemudian lawannya muncul lagi Murji'ah, mengatakan iman itu tidak akan berpengaruh kebaikan, ketaatan tidak mempengaruhi iman, kemaksiatan juga tidak mempengaruhi iman. Iman itu jadi orang soleh dengan orang penjahat sama. Ini Murji'ah namanya. Nah, datang lagi Mu'tazilah, orang-orang pelaku dosa besar tidak mukmin tapi juga tidak kafir. Wah, ini gimana? Di dunia, nah, tapi di akhirat sama dengan Khawarij, tetap kekal di neraka. Kita Ahlus Sunnah tidak, Pak. Di dunia pelaku dosa besar kita katakan dia mukmin tapi pendosa. Di akhirat diserahkan kepada Allah, bisa diampuni, bisa tidak. Tapi kalaupun masuk neraka, kita meyakini tidak akan kekal di neraka. Yang kekal hanya orang kafir. Nah, tapi lihat lama-lama ya, penyimpangan yang keluar setelah itu apa? Tentang Allah. Nah, darinya tentang makhluk, tapi kemudian dibiarkan, lalu kemudian mereka penyimpangan tentang, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi muncul itu. Jadi tadinya hanya penyimpangan dalam masalah makhluk, lama-lama mereka berani menyimpang dalam masalah yang sangat vital, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menolak nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Itu Jaham bin Safwan. Nah, ini juga yang sampai kita mulai dari ini kan cuma sunnah doang. Ini kan cuma ini doang, ya. Walaupun saya katakan tidak sampai berdosa, Pak. Tapi kita katakan, ya,
kita menyelisih sunnah, dan kita katakan bisa jadi dari sini kemudian kita muncul peremehan terhadap syariat. Tapi kita masuk hadis berikutnya. Mohon izin, boleh minum sebentar? Jadi di Palestina itu Pak, hanya orang 60 tahun ke atas yang boleh masuk Masjidil Aqsa. Dan itu pun penduduk yang sekitar masjid. Penduduk yang dari jauh-jauh nggak boleh masuk. Mereka ditahan, mereka ada tembok 3 meter. Setiap mereka masuk ada checkpointnya. Apalagi ya, yang di sekitar masjid yang tersianya ya, sedikit, yang masuk masjid hanya 50 tahun ke atas. Saya saja waktu kita izin mau masuk di Jordan, kami ada 38 jamaah, 12 jamaah yang di bawah 40 tahun ditolak masuk. Nggak boleh masuk Pak. Jadi 12 jamaah kami yang muda-muda gigit jari, nggak bisa, kecewa, nggak bisa masuk Masjidil Aqsa. Yang sepuh-sepuh masuk. Jadi Masjidil Aqsa itu isinya adalah para senior-senior Pak, pemuda tempo dulu semua. Apa yang diharapkan? Lihat bagaimana Israel melihat bahwasanya masa depan umat ini di generasi mudanya Pak. Saya ketemu anak-anak muda, mereka dilarang masuk masjid, ketemu di luar. Saya bilang memang kami tidak bisa Masjidil Aqsa. Coba lihat nih, generasi muda dijauhkan dari masjid. Alhamdulillah di sini para pemuda semua Pak ya. Ya, pemuda tempo dulu tapi ya. Ya. Baik, hadis yang berikutnya, hadis 13. Ya, saya mohon izin, mohon maaf Bapak-bapak kalau sering absen di pengajian Sabtu ya Pak ya. Ya itu tadi karena ada sering ada keluar. Baik, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala anhu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah kalian berjalan dengan sandal satu saja. Ya. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaklah dia pakai kedua-keduanya, au liyakhla'huma jami'an, atau dia sekalian jangan pakai semuanya. Muttafaqun alaihi. Di sini jamaah, lagi-lagi salah satu adab bahwasanya larangan memakai sandal hanya sebelah kanan saja atau kiri saja. Dan ini sering orang kalau pulang dari masjid ya, apalagi kalau pakai sandal sejuta umat. Ya, pakai sandal sejuta umat ya ketukarlah inilah. Kalau saya ke masjid pakai sandal yang unik, yang nggak mungkin ketukar ya. Nah, ada dua pilihan, tidak bersandal sama sekali atau berusaha memakainya. Ya. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara sunnah adalah ahyanan Nabi terkadang ya berjalan tanpa alas kaki. Para ulama mengatakan ini sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Kenapa ya kawan? Jadi kaum muslimin itu berada di antara dua cara model kehidupan. Tidak bermewah-mewahan, at-tana'um juga dilarang, tapi juga awut-awutkan diri juga tidak boleh. Sampai pakaian compang-camping, tidak boleh juga Pak. Tapi pertengahan di antaranya. Bahkan terkadang Pak, kita diantara para ulama mengatakan kenapa kadang-kadang kita boleh disunahkan jalan tanpa alas kaki sebagai bentuk ketawaduan kita, bentuk agar kita tidak ada rasa kesombongan, agar kita jangan terlalu cinta kepada kemewahan. Allahu Akbar. Ya mungkin sekali-kali Pak, tentu kalau aman dari bahaya Pak ya. Ya kalau misalnya lewat hutan-hutan ya mungkin jangan. Tapi kalau jalannya kemudian sampai di masjid kan kita bisa cuci ya. Terkadang itu untuk apa? Membuat hati kita ini lebih tawadu. Ya sekali-kali Pak. Dan Rasulullah SAW, ya para ulama mengatakan ini diantara sunnah yang banyak ditinggalkan. Ya karena jamaah keseringan apalagi berkendara. Karena sandal itu sama dengan kendaraan Pak. Sandal sekarang ada yang 15 juta, ada yang 17 juta Pak ya. Malah sandal jepit aja 500 ribu Pak. Ini saya bilang tadi, ada jamaah yang ngasih saya sandal, harganya 500 ribu. Saya kaget, tapi bagus. Udah 2 tahun saya pakai bolak-balik haji, masih bagus Pak. Awet Pak. Dan itu katanya boleh dipakai ke bandara. Bagus. Harganya 500 ribu. Sandal jepit Pak. Alhamdulillah awet, sudah 2 tahun saya pakai. Setiap haji saya pakai. Alhamdulillah awet, jalan kaki dari Jamarat ke Melontar, alhamdulillah. Nah, sekali-kali jamaah
ya kita bertelanjang kaki. Dalam rangka apa? Merendahkan diri kita agar ada, ya karena tadi sandal itu bisa jadi melalui sandal banyak muncul ke dalam hati kita penyakit kiber. Apalagi kalau sandalnya mahal ya. Ya aduh, wah itu ya, cara jalannya beda kalau sandal. Cara jalannya miring-miring mungkin. Apa bagaimana? Nah ini sekali-kali lepaskan sandal, kita jalan ke masjid ya, atau mungkin kemana ya. Kalau ke masjid mungkin harus berwudu lagi ya. Allah Ta'ala alam. Illat larangan ini ada khilaf ulama. Kenapa dilarang? Karena Nabi SAW tidak menyebutkan kenapa alasan pelarangannya, sehingga para ulama berusaha mencari illatnya. Ya, alasan dibalik pelarangan ini apa kira-kira? Sebagian ulama mengatakan sebagai bentuk keadilan, dan agama ini dibangun di atas keadilan. Kalau kakimu yang satu kau kasih sandal, masa kaki yang satu enggak? Zolim namanya. Ya. Oleh karenanya katanya, wallahu ta'ala, kenapa dilarang qaza, cukur yang qaza? Qaza itu apa ya? Istilahnya mohak ya, mungkin ya. Mohak itu yang ini sini. Itu kenapa? Karena maksud zolim, ini dicukur, ini enggak. Ya. Sebaliknya juga ada larangan berteduh, di mana sebagian badan kita berteduh, sebagian lagi kena matahari. Ini juga dilarang. Di samping ada ilat bahwa Nabi mengatakan itu tempatnya setan. Wallahu alam. Tapi di antara ulama mengatakan tidak adil bagi bagian tubuh yang terkena matahari. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bagi kita memakai sandal hanya pada satu kaki, karena berarti kita tidak berlaku adil kepada kaki kita yang satunya. Wallahu alam. Pendapat yang lain ya, karena dikhawatirkan terkena gangguan yang satunya, seperti tusuk paku atau duri. Namun pendapat ini kurang kuat, karena Nabi SAW pernah berjalan bahkan tidak memakai sandal ya. Sebagian ulama mengatakan karena memakai sandal satu akan menarik perhatian, dan ini namanya syuhrah ya. Jadi syuhrah itu bukan hanya, kata Nabi SAW, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahullahu thawba mazillatin yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, pakaian syuhrah itu jamaah adalah pakaian beda sendiri yang kita ingin tampil ya. Biasanya orang-orang apa ya, artis ya, dia main dilihat kan, maka dia harus pakai baju yang tidak boleh ada samanya, kemudian pokoknya seunik mungkin sehingga semua mata tertuju pada ini. Tidak boleh. Ini pakaian syuhrah jemaah. Bisa jadi syuhrah dari yang dalam bentuk yang aneh-aneh, Pak. Rambutnya dicat 5 warna. Nah ini tidak boleh. Jilbabnya kayak ular, Pak. Ada yang ibu-ibu kadang-kadang jilbabnya diular-ular gini. Ini juga syuhrah, baik dalam bentuk yang mewah, syuhrah mewah, atau syuhrah yang sifatnya aneh-aneh, Pak. Ya, anak-anak muda kan begitu, Pak. Rambutnya di model-model ini, ya ingin dilihat. Pakaiannya compang-camping, ini juga syuhrah. Ya. Ya, jadi ketenaran namanya, pakaian popularitas, pakaian ketenaran. Ya, Nabi katakan siapa yang suka memakai baju ketenaran di dunia, Allah akan memakaikannya baju kehinaan. Dia dikatakan namanya al-jaza'u min jinsil amal. Ya. Maka jamaah kita disuruh Nabi SAW, kulu makanlah, wasyrabu walbasu, makan, minum, pakai. Apa kata Nabi? Malam yukhalitu israfun wala makhilah, selama tidak tercampur israf, berboros-boros, atau adanya rasa sombong. Ya, pakaian ini, Pak, sumber kesombongan. Ya, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki ya, berpakaian dengan kemewahan dan sombong, kemudian dia ya dihukum oleh Allah, ditenggelamkan di bumi, bahwa yatajaljal, dan dia masih berputar-putar dunia sampai hari kiamat. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Azza Jalla. Nah, baik yang terlalu mewah maupun yang terlalu aneh, terlalu usang misalnya, ya, sehingga menarik perhatian. Ya, karena ya ikhwan, kita ini disuruh berpakaian yang wajar dan sedang, tidak terlalu bermewahan, tapi juga jangan sampai yang kucel sama sekali.
Ini juga Pak, jadi sedang mawon Pak, pertengahan. Seperti pakaian bapak-bapak sekarang ini, tidak terlalu aneh juga, tapi juga jangan terlalu aneh juga sampai kucel banget Pak, sampai kaos oblong dirobek-robek. Nah, ini gimana itu? Ini juga menarik perhatian, ya. Nah, maka dulu para salafus saleh membenci dua ketenaran. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ya, yakrahuna asy-syuhrataini, ya, athiyabul jiyad allati yushtaru biha, pakaian yang baik yang kemudian ya menjadikan tenar, dan juga ini wasyabur radi'ah, dan pakaian yang buruk yang jelek allati yuhtakaru biha, ya, wa yustadallu bi dinah wa yustadallu dinuhu, ya, dan pakaian yang hina, jelek, yang menjadi bahan hinaan dan ejekan dan menjadikan agama pemakainya direndahkan. Ini ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ya. Pendapat yang lain, illat larangan tidak boleh memakai satu sandal karena ada hadis Nabi SAW mengatakan inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah, syaitan itu berjalan dengan sandal sebelah. Ini perkara gaib yang harus kita terima Pak. Sebagaimana Nabi SAW juga kemarin kita sudah bahas, Nabi mengatakan syaitan itu makan dengan tangan kiri. Ini harus kita terima karena ini perkara gaib yang kita tidak bisa lihat, tapi datang dari as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, maka menyerupai setan, bayangkan Bapak Ibu, ya, banyak yang menyerupai setan, kita tidak boleh. Dalam salat, dalam ini, ya, kata Nabi, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ketenangan itu dari Allah dan terburu-buru itu adalah dari syaitan. Nah, di antara juga adalah ya ini memakai sandal dengan sebelah. Ya. Taib hadirin yang di belakang Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita harus menyelisihinya. Di antara 4 pendapat tadi, illat larangan memakai sandal sebelah, ya, maka muncullah ikhtilaf para ulama tentang hukum berjalan dengan satu sandal saja. Apakah ini sampai derajat yang haram atau hanya sampai derajat makruh saja? Ya, secara zahir kita katakan ini larangan menunjukkan bahwasanya memakai sandal satu hukumnya haram. Dengan demikian tidak boleh seorang muslim memakai sandal satu. Akan tetapi mayoritas ulama menjelaskan bahwasanya hukumnya tidak sampai derajat yang haram, tetapi hanya sampai derajat makruh saja. Wallahu taala a'la wa alam. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke hadis berikutnya. Coba, ini hadis berikutnya, hadis ke-14 adalah adab berpakaian, Pak ya. Sudah masuk waktu ya, Pak? Belum ya? Satu hadis lagi boleh, Pak ya? Ya, habis itu azan dan kita lanjutkan kalau ada tanya jawab ya, Pak ya. Baik, tentang adabul libas, adab berpakaian. Ya. Dan kita tahu jamaah, pakaian pun juga ada adabnya, Pak. Alhamdulillah, Pak, agama kita ini sempurna mengatur segala kehidupan kita, sampai tata cara berpakaian pun juga diatur. Ada sunnah, ada adab-adab yang untuk perhatikan. Ya, apa bedanya adab dan akhlak, Pak? Akhlak itu secara umum. Karena itu ada akhlak terpuji, ada akhlak tercela. Kalau adab pasti baik. Ya, ya. Taib, adab berpakaian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullaha, Allah taala tidak memandang di hari kiamat, tentu saja. Memandang di sini kata ulama adalah maknanya pandangan rahmat. Pandangan rahmat dari Allah Azza Jalla, ya. Ila man jarra thawbahu khuyala. Ya, kepada orang yang menjulurkan pakaiannya, ya, melebihi mata kaki maksudnya, khuyala, karena sombong. Ya, ini muttafaqun alaih. Nah, jamaah ini belakang Allah Subhanahu wa taala,
Ya, di antara adab berpakaian bagi laki-laki di sini ya jemaah, ya, adalah larangan menjulurkan ya pakaian. Di sini Nabi SAW menyebut thawb jemaah. Thawb ini berarti semua bentuk pakaian. Bisa sirwal, celana, bisa gamis, semua pakaian yang dari atas ya. Ya, atau sarung, atau celana panjang, atau gamis, semua yang sifatnya ya kullu ma yulbas, semua yang dipakai ya, maka tidak boleh menjulur, apalagi kemudian terseret di atas tanah Pak, atau diinjak oleh tumit seperti itu ya. Orang yang melakukannya, di sini Nabi SAW, hadisnya sahih Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat ya. Ya, dan tentu di sini artinya Allah tidak akan melihat dengan pandangan kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu jamaah, di hari kiamat ya, hari yang sangat dahsyat dan mengerikan. Dan tentu kita butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Nabi SAW menyebutkan memakainya karena sombong. Ya, kata Nabi khuyala'ah, karena kesombongannya. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW menyebutkan dari Abi Dzar radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan ada 3 orang, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza Jalla, tidak akan dilihat, dan juga tidak akan disucikan, dan bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Abu Dzar menceritakan Rasulullah SAW mengulang 3 kali perkataan ini untuk menunjukkan perhatian kepada sahabat. Ya, lalu para sahabat mengatakan khabu wa khasiru, alangkah ruginya mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Ya, kita lanjutkan di situ. Kata Nabi, al-musbiluh, yaitu orang yang menjulurkan ya pakaiannya melebihi mata kakinya. Al-mannan wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadhib, dan orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kita akan lanjutkan setelah azan ya. Barakallahu fikum. Allahu akbar, salatil qaimah Muhammadil wasilah Allah subhanahu. Baik, Bapak Ibu yang di belakang Allah, kita sedikit lagi melanjutkan tentang larangan Nabi SAW. Bapak Ibu, diantara intinya, ikhwan, para ulama berselisih pendapat tentang hukum tentang menjulurkan pakaian ini. Yang pertama, mereka sepakat bahwasanya kalau ada orang menjulurkan kainnya atau pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong, sepakat ini haram hukumnya. Ya, jadi kalau karena sombong, sepakat bahwa ini haram hukumnya. Nah, yang menjadi khilaf mereka adalah kalau tidak karena sombong. Nah ini ikhwah azani Allah, lalu ya, para ulama berbeda pendapat tentang perkara ini. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya kalau tidak karena sombong maka hukumnya makruh, tidak sampai pada derajat haram hukumnya. Namun Ibnu Hajar rahimahullah, keduanya ulama dari mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan tidak. Walaupun yang penting memanjangkan, dia tetap dihukumi haram hukumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimulakan, ini ranah khilafiyah di kalangan para ulama. Namun pada kesempatan ini saya ingin
ya tentu lebih utama adalah keluar dari khilaf dengan cara apa? Hendaknya kita berusaha. Yang namanya mata kaki kan sampai sini, Pak. Apa itu ya? Jadi kalau Bapak tidak mau ekstrim, ya, yang mata kaki itu ini, Pak. Ini. Jadi minimal sampai sini, Pak. Nah, yang tidak boleh sampai kaki. Nah, tentu ya ini. Nah, kalau yang ini minimal tuh sampai sini, Pak. Karena yang disebut mata kaki ini, Pak. Maka Nabi mengatakan ma'aspalah, yang di bawahnya ini. Yang di bawah ini, apaan. Nah, tapi kalau sampai sini maka masih boleh. Ini yang untuk berhati-hati, Bapak-bapak. Terutama kita Bapak kan menjaga kesucian, kebersihan kita. Maka itu yang lebih, ini namanya keluar dari khilaf para ulama. Karena masing-masing punya pandangan yang kuat. Ya, yang mengatakan hadis ini berlaku mutlak, tidak harus karena sombong, karena banyaknya hadis-hadis Nabi yang lain. Nabi SAW melarang, tidak disebutkan karena adanya kesombongan. Seperti misalnya Nabi SAW pernah melihat, menegur sebagian sahabat. Ada beberapa sahabat ditegur oleh Nabi SAW. Irfa izarak, angkat sarungmu. Dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu, pakaian orang ada yang gamis, ada juga yang dua pakaian. Ada pakaian bawah, ada pakaian atas. Kalau kita sarung dan baju, begitu ya. Nah, Nabi SAW mengatakan irfa izarak. Dalam hadis ini tidak disebutkan Nabi SAW bertanya, sini, kamu sombong nggak? Nabi tidak bertanya. Nah, kalau kata para ulama yang memutlakkan, berarti ini bahkan mereka mengatakan menjulurkannya itu adalah bagian dari kesombongan. Namun ya ikhwan, ini perkara khilafiyah yang hendaknya kita berlapang dada dalam perkara ini. Namun kalau boleh saya memberikan sedikit, hendaknya kita berusaha, Pak, ini keluar dari khilaf. Toh tidak sulit bagi kita untuk tidak memanjangkan lebih dari mata kaki. Kita tinggal, kalau pakai sarung tinggal diangkat sedikit, Pak. Ya, mungkin persis mata kaki atau persis mata kaki bawah, atau diangkat sedikit. Maka itu sudah kita keluar dari khilaf para ulama, dan ini tingkat kehati-hatian. Wallahu ta'ala alam. Namun mereka sepakat kalau ada yang melakukannya karena sombong, ini hukumnya haram. Namun mereka tidak sepakat kalau ada yang tidak sombong. Seringkali disebutkan tentang hadis tentang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an disebutkan pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya saya ini orang kurus. Ya, ini astarkhi, terkadang pakaianku sering turun ke bawah. Ya. Namanya apa nih? Melorot ya. Karena dia kurus. Abu Bakar orangnya kurus. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak mengapa, tapi dia berusaha. Kata Nabi, innaka lasta minal khuyala. Wahai Abu Bakar, kau tidak termasuk sombong. Pertama, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq berusaha selalu mengangkatnya. Bukan orang yang terus-menerus, Pak, melakukannya. Beliau berusaha, cuman melorot. Kemudian tentu ada tazkiyah dari Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan kau tidak sombong. Sekarang kita mengatakan diri saya tidak sombong, siapa yang mentazkiyah kita, Pak? Oleh karenanya hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perkara khilaf sekali lagi. Namun tentu kita semua pilihan pendapat yang masing-masing, namun untuk keluar dari khilaf hendaknya kita Bapak Ibu, Bapak-bapak, hendaknya kita mengangkatnya sedikit. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika sakit, Pak, ketika ditikam oleh Abu Lu'lu', ya, Al-Majusi, ya, laknatullah alaih, dalam keadaan berbaring sakit, banyak orang berziarah ke dia. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang memuji-muji Umar bin Khattab radhiyallahu, muji-muji, mengucapkan takziah lah begitu. Dia tiba-tiba di ujung matanya dia lihat pakaiannya melebihi mata kaki. Lalu Umar bin Khattab dalam keadaan sakit keras, Pak, masih sempat mengatakan, ya gulam, pemuda, angkat sarungmu, irfa izarak. Nah, ini hadirin di belakang Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan Bapak Ibu, untuk kalau kami bisa jawab kami jawab, kalau tidak kita cari jawabannya bersama-sama. Baik, ada 3 hadis yang kita bahas hari ini tentang
adab pakai sandal dan juga adab berpakaian. Silakan Bapak Ibu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau buat ibu-ibu kan ada gamis juga. Kalau dia lebih ke bawah nggak apa-apa ya? Nah Ibu, bagus Pak. Barakallahu fiik. Ummu Salamah datang kepada Nabi ketika mendengar hadis ini, ya, bagaimana kami perempuan. Beliau maka Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau melebihkan dari mata kakimu, ya, bahkan disebut satu jengkal dari mata kaki, ya, sampai ke bawah sebetulnya Pak, ya, yang penting tidak terlalu panjang sekali, bahkan disebutkan satu hasta sebetulnya, ya, tapi itu kan di zaman Nabi SAW mungkin gak kayak kita sekarang banyak kotoran, tapi ya kata Nabi SAW, tanah berikutnya akan membersihkannya. Itu untuk wanita. Jadi kalau untuk perempuan tidak ada isbal Pak, ya, tidak ada, bahkan harus menjulurkan. Karena itu Ummu Salamah ketika datang kepada Nabi bertanya, beliau mengatakan, ya, ini menunjukkan dalil bagi orang yang mengatakan mutlak, karena Ummu Salamah tidak mengaitkannya dengan kesombongan. Seandainya itu ada dikaitkan dengan kesombongan, tentu Ummu Salamah tidak bertanya. Tapi karena ini mutlak, maka Ummu Salamah terpanggil untuk bertanya, bagaimana kami dengan perempuan? Maka kata Nabi SAW, panjangkan, julurkan lebih dari mata kaki. Karena kita tahu bapak-bapak, kaki wanita itu termasuk aurat Pak. Ingatkan wanita-wanita, istri-istri kita. Istri apa istri-istri Pak ini? Kayaknya wajah-wajah penakut kayak saya Pak, ya. Ingatkan istri kita Pak, kalau berpakaian, alhamdulillah sekarang jilbab sudah banyak Pak. Namun sebagian saudari-saudari kita belum sempurna. Di antaranya adalah menampakkan kaki Pak. Kaki ini termasuk aurat, ya, bisa memanjangkan atau pakai kaos kaki. Itu dua perkara, ya. Namun lebih utama adalah pakai kaos kaki dan memanjangkan sampai ke bawah. Allahu taala alam. Lagi Pak, silakan. Saya pernah dengar kalau sholat itu nggak boleh melipat pakaian. Iya, namanya apa? Saya agak lupa. Betul. As-sadal, betul Pak. As-sadal. Jadi kita banyak melihat takut isbal, jadi dia lipat. Ini sebetulnya menabrak dua larangan. Larangan melipat dan larangan. Nah, wallahu alam. Jamaah, ada sadal. Sadal itu adalah melipat pakaian dalam salat, ada larangan. Mungkin nanti insya Allah pada pembahasan berikutnya kita bahas. Namun bagaimana hukum menjulurkan pakaian dalam sholat? Kita katakan sholatnya sah Pak, karena diantara tidak ada rukun sholat menaikkan di atas mata kaki. Itu larangan yang berbeda. Sehingga kalau ada orang yang menjulurkan pakaiannya ketika sholat, kita katakan sholatnya sah. Ini dua larangan yang berbeda, ya. Larangan menjulurkan pakaian di dalam sholat dan di luar sholat. Wallahu alam, ya. Tentu terlebih-lebih di dalam sholat, karena di dalam sholat kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau begini Pak, minimal ketika kita sholat jangan julurkan, itu dulu. Karena keadaan ketika sholat adalah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih utama kita mengamalkan sunnah Nabi SAW tadi. Kita jangan melebihi mata kaki. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup ya Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.